Apakah sudah tampak di layar teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Ya, Sudah, oke. Kak. Jadi teman-teman sekalian, tadi membahas terkait dengan Zoom. Tadi di sesi sebelumnya ada pertanyaan, kalau sudah ada Zoom untuk yang di layar depan, serta ada Zoom yang ada di ruangan, apakah kemudian bisa dihapuskan untuk Zoom yang kedua, yang kemudian dari handphone teman-teman masing-masing? Sayangnya untuk kimia tidak. Jadi teman-teman tetap harus menjalankan seleksi menggunakan dua Zoom. Zoom yang pertama adalah Zoom dari kamera depan, di mana teman-teman nanti harus bisa memastikan bahwa kamera menghadap langsung ke wajah peserta, untuk kemudian kami bisa verifikasi identitas, kemudian juga bisa mencermati pelaksanaan terkait pelaksanaan seleksi selama 2 hari, di tanggal 5 maupun tanggal 6. Dan kemudian pada Zoom yang kedua, menggunakan handphone dari teman-teman masing-masing, kameranya dipastikan itu berada di samping untuk kemudian bisa memantau meja kerja, kemudian posisi tangan, serta layar dari teman-teman sekalian. Jadi kalau kemudian bisa di apa namanya, divisualkan jadi seperti ini. Ini adalah zoom yang pertama, jadi benar-benar kemudian layar menghadap ke wajah teman-teman. Kemudian untuk zoom yang kedua adalah posisinya seperti ini dari samping, sehingga nanti tampak layar dari teman-teman, tampak dari nama teman-teman, dan kemudian apa yang ada di depan di meja ini. Kenapa seperti ini nanti di belakang akan kami sampaikan. Dan kemudian yang kedua yang penting lagi adalah gunakan format nama sesuai dengan instruksi dari panitia. Jadi itu harus sama. Jadi kalau nanti di kimia, sebentar saya cek lebih dahulu. Nanti akan diminta kalau teman-teman itu nanti di kim underscore, kemudian nomor peserta, kemudian nomor ruangan, nama, dan terakhir nama PT. Dan kemudian untuk Zoom 1 maupun Zoom 2 itu juga di rename dengan yang sama, cuman bedanya adalah di sini diberi angka 1 di paling belakang sendiri, serta di Zoom 2 nanti ada angka 2 di nama paling belakang sendiri. Sehingga nanti kemudian kami bisa memastikan bahwa masing-masing peserta menggunakan dua Zoom untuk pelaksanaan kegiatan seleksi wilayah. Ini yang pertama, dan harapannya ini bisa teman-teman cermati. Dan kemudian integritas peserta, tadi juga disampaikan bahwa ada fakta integritas yang harus teman-teman isi, dan ini sifatnya wajib. Kalau teman-teman tidak mengisi, maka tidak akan bisa mengerjakan untuk soal-soal yang ada di hari pertama maupun di hari kedua. Jadi mulai dari sekarang, jadi ini sudah mulai dibuka, mulai di hari Kamis ini jam 9 hingga nanti tutup tanggal 5 jam 12. Jadi harus memastikan bahwa fakta integritas ini sudah terisi. Dan kemudian yang kedua, tes ini sifatnya adalah mandiri, dan kemudian setiap pelanggaran yang ada nanti akan dicatat di berita acara, dan kemudian sanksinya adalah bisa sanksi diskualifikasi. Sehingga sekali lagi teman-teman silakan nanti bisa Iya. ibaratnya percaya diri dengan kemampuan masing-masing, dan kemudian mandiri untuk mengerjakan, dan kemudian yakinlah bahwa hasil yang Anda peroleh itu adalah hasil kerja keras Anda sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan seleksi wilayah di bidang kimia ini, teman-teman dilarang untuk meminta dan menggunakan bantuan atau alat bantu atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi teman-teman dilarang untuk menggunakan headset apapun, baik yang wireless maupun yang menggunakan kabel, baik yang berupa headset yang menutup di telinga maupun yang kemudian masuk dalam telinga, tidak diperbolehkan. Kemudian teman-teman juga tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan orang lain di sekitar gitu. Jadi silakan nanti saat mengerjakan fokus saja menghadap ke layar dan fokus ke pekerjaan teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, dilarang untuk meninggalkan tempat duduk selama pengerjaan tes. Jadi silakan selama pengerjaan itu teman-teman harus siapkan diri. Pak, nanti saya nggak khawatir kalau misalkan tiba-tiba ingin ke belakang, maka diusahakan sebelum tes dimulai teman-teman sudah
sesegera mungkin untuk ke belakang sehingga pada saat tes dimulai tidak meninggalkan ruangan gitu ya. Jadi sekali teman-teman duduk mengerjakan maka itu harus diselesaikan hingga batas akhirnya, tidak bisa meninggalkan tempat untuk seleksi. Dan yang ketiga adalah no web search, berarti teman-teman dilarang untuk mengakses internet yang bertujuan untuk mencari sumber informasi, mencari sumber jawaban, dan lain sebagainya. Jadi dipastikan hanya layar yang ada di depan layar teman-teman sekalian itu adalah layar soal-soal pengerjaan seleksi wilayah. Kemudian untuk kimia sendiri tes diselenggarakan selama 2 hari, di mana tes di hari pertama, hari Selasa 5 Mei 2026, teman-teman diberi waktu untuk masuk Zoom sedari jam 7 pagi. Jadi waktu tunggu ini sampai jam 8, kemudian mulai dari jam 8 hingga jam 9 di hari pertama, teman-teman akan tes bidang ilmu kimia organik. Selesai ilmu bidang kimia organik, maka di jam 9.05, teman-teman akan melaksanakan tes bidang ilmu kimia analitik sebagai tes untuk yang kedua di hari yang pertama. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa diusahakan hadir minimal 30 menit lebih awal, syukur-syukur dari jam 7. Tujuannya apa? Teman-teman mempersiapkan koneksi, serta kemudian kesiapan perangkat yang teman-teman punya. Kenapa? Karena tes ini merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi segala bentuk keterlambatan, kemudian problem yang muncul, maka itu adalah bagian dari risiko yang harus ditanggung oleh teman-teman sekalian. Dan kemudian untuk pelaksanaan tes, durasinya tetap berjalan, apapun kendala yang terjadi, tidak ada kompensasi waktu tambahan untuk keterlambatan, tes dari awal kami sampaikan teman-teman silakan bisa disiapkan dari awal gitu ya. Dan kemudian setelah tadi di hari pertama tesnya adalah kimia organik dan kemudian dilanjut dengan kimia analitik. Pada hari kedua teman-teman diberikan waktu yang sama untuk bisa mempersiapkan sekali lagi Zoom dari jam 7 hingga jam 8. Kemudian dari jam 8 hingga jam 9 teman-teman akan mengikuti tes bidang ilmu kimia anorganik. Kemudian di jam 9.05 hingga 10.05 teman-teman melaksanakan tes yang bidang ilmu yang kedua yaitu bidang ilmu kimia fisik. Dan setelah selesai, maka selesai sudah semua rangkaian untuk seleksi wilayah untuk bidang kimia. Jadi sekali lagi, bidang kimia ada 4 bidang ilmu yang terselenggara. Di hari yang pertama itu adalah bidang kimia organik, dilanjut dengan kimia analitik. Dan di hari yang kedua adalah bidang kimia anorganik, dilanjut dengan bidang ilmu kimia fisik. Ini, dan kemudian bagaimana dengan soal tes dan navigasinya? Tadi dalam hal navigasi penggunaan CBT-nya sudah disampaikan pada sesi pagi tadi. Dan kemudian di kimia ini adalah soal yang dikerjakan harus secara berurutan. Maksudnya apa? Jadi teman-teman misalkan sudah ini kan, jadi berurutan maksudnya adalah teman-teman tidak akan bisa kembali ke soal sebelumnya setelah teman menekan tombol next page. Misalkan teman-teman sudah mengerjakan nomor 1, misalkan jawabannya C sudah diklik. Kemudian pada nomor 2, teman-teman belum menulis jawaban, tiba-tiba sudah ke next page ke halaman ketiga. Kalau sudah terlanjur seperti itu, maka teman-teman tidak bisa kembali ke soal nomor 2. Atau tiba-tiba teringat, oh tadi nomor 1 saya kelihatannya jawabannya salah. Tidak C, tapi harusnya D. Tapi teman-teman kemudian kembali ke 1, tidak bisa. Jadi, begitu teman-teman sudah menekan tombol next page, maka tidak akan pernah bisa kembali ke soal-soal di halaman sebelumnya. Jadi, sekali lagi, teman-teman silakan hati-hati dan pastikan sudah memberikan jawaban yang benar, dan kemudian yang dirasa teman-teman benar, dan kemudian setelah itu baru bisa berjalan ke next page-nya. Untuk setiap bidang ilmu akan tersedia 25 soal dan semuanya berupa pilihan ganda mulai dari A sampai E. Ya, jadi ada pilihan ganda, silakan nanti kemudian dicermati. Dan waktunya terbatas hanya 60 menit per bidang ilmu. Baik kimia organik, kimia analitik, kimia anorganik maupun kimia fisik, semuanya waktunya terbatas hanya di 60 menit. Jadi silakan bisa teman-teman manage waktunya untuk nanti kemudian bisa mencermati supaya harapannya teman-teman sudah bisa membaca minimal dan mengerjakan semua soal yang tersedia di setiap bidang ilmu. Bagaimana untuk scoringnya? Jadi di dalam seleksi kimia ini, kalau teman-teman
memberikan jawaban yang benar, maka nilainya adalah plus 4. Namun kalau salah, ada penalti, yaitu nilainya dikurangi satu. Kalau kosong tidak menjawab, maka nilainya adalah nol atau tidak diberikan nilai. Jadi silakan teman-teman nanti bisa berstrategi terkait dengan bagaimana teman-teman memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang tersedia di lembar soal. Dan kemudian bagaimana untuk perhitungan gitu. Alat bantu diperbolehkan ada dua. Yang pertama adalah kalkulator. Jadi silakan teman-teman gunakan kalkulator untuk melakukan proses perhitungan, dan kemudian ada teman-teman juga lembar yang bentuknya adalah sistem periodik unsur. Dan SPU ini hanya boleh satu lembar dan kemudian tanpa ada catatan tambahan. Jadi silakan itu digunakan. Dan inilah mengapa kemudian di dalam kimia yang namanya layar zoom itu ada dua. Yang salah satunya zoom yang kedua adalah menyorot ke meja kerja teman-teman sekalian yang harus menampakkan kondisi meja, harus menampakkan layar, harus menampakkan sisi teman-teman dari samping. Kenapa? Karena kemudian kita mencoba meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, di mana teman-teman mungkin bisa menambahkan hal lain sebagai alat bantu yang disediakan di meja kerja teman-teman sekalian. Yang matematika mana sih, Mas? Kemudian untuk alur pengerjaannya begitu semua soal sudah dibaca, sudah dikerjakan, maka kemudian di soal yang terakhir di bagian bawah nanti akan ada tombol yang tertulis finish attempt. Nah, nanti kalau sudah selesai, kemudian silakan itu diklik. Selesai dari finish attempt ini, maka kemudian akan muncul apa namanya tampilan baru yang nanti teman-teman harus melakukan klik untuk submit all dan finish. Ini tujuannya untuk mengakhiri tes dari bidang ilmu tersebut. Begitu selesai, maka kemudian silakan kembali ke course untuk nanti teman-teman bisa ngeklik untuk menuju ke pertanyaan selanjutnya. Jadi misalkan tadi di pagi teman-teman sudah menyelesaikan untuk soal kimia organik di hari yang pertama, maka begitu selesai, maka silakan klik menu course jika nanti teman-teman bisa melihat kembali untuk link yang diberikan untuk naskah soal berikutnya yaitu kimia analitik. Pun halnya berlaku untuk yang di hari kedua, di mana pada pagi teman-teman ada anorganik dan kemudian setelahnya bidang ilmu kimia fisik. Nah, Pak, kemudian bagaimana kalau kita belum terbiasa untuk sistemnya? Jangan khawatir, kita sediakan uji coba dan simulasi. Di sini ada detail simulasi, nanti lebih kurang, oh mohon maaf, ini ada 5 soal pilihan ganda hanya untuk percobaan gitu. Nanti kemudian teman-teman harapannya dengan mencoba itu, teman-teman bisa mengenali sistem navigasi yang ada di CBT ini. Kemudian juga teman-teman harapannya familiar dengan Safe Exam Browser ini yang tadi disampaikan di sesi yang sebelumnya. Dan kemudian sekaligus mencoba untuk perangkat keras yang teman-teman rencana digunakan untuk tes pada tanggal 5 maupun tanggal 6. Nah, di sini eh, untuk tryout silakan teman-teman bisa pakai setelah sesi Zoom ini selesai, nanti akan kami buka. Jadi statusnya sekarang masih hidden. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa mulai buka, dan ini masih kami buka, teman bisa nyoba berkali-kali, dan akses tryout ini akan kami tutup pada hari Senin 4 Mei jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman punya waktu yang longgar, leluasa, mencoba berkali-kali untuk sekali lagi teman-teman terbiasa dengan sistem JPT, sehingga besar harapan pada saat di tanggal 5 maupun tanggal 6 pada saat di real testnya teman-teman tidak menemui kendala yang bisa mengganggu performa kinerja dari teman-teman sekalian. Nah, ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, monggo kami persilahkan. Oke, yang pertama mungkin dari Mas Akmal dari UMPR ya. Silakan Mas Akmal. Bismillah, sebelumnya izin perkenalkan Pak, nama saya Akmal Raiha dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Ada sebuah pertanyaan, Pak. Seperti ini. Eh, Kalkulator yang boleh digunakan itu kalkulator mekanikal kah atau kalkulator yang biasa? Dan juga tadi kan dijelaskan tentang penilaian dan apakah ada penalti, Pak? Seperti itu di bidang kimia ini sendiri. Misalkan kalau kita nggak ngejawab, apakah itu termasuk penalti atau hanya dikosongkan saja nilai? Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akmal. Yang pertama, tren kalkulator, silakan teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifik juga boleh, kalkulator yang mekanikal juga boleh. Yang penting kemudian bisa teman-teman gunakan untuk proses perhitungan. Tapi tidak boleh kalkulator handphone. Ya, jadi harus benar-benar kalkulator, bukan merupakan suatu gadget, misalkan iPad atau tab ataupun handphone, tidak boleh. Jadi memang harus hanya fungsinya sebagai kalkulator. Kemudian untuk teman-teman yang menjawab tidak menjawab, penaltinya hanya tidak diberikan nilai. Kalau menjawab benar, maka mendapatkan apresiasi plus 4. Kalau menjawabnya salah, nilainya dikurangi 1 sebagai penalti. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ragu atau tidak yakin, silakan berstrategi apakah mau mencoba dijawab ataukah mau ditinggalkan kosong. Yang jelas konsekuensinya kalau kosong tidak akan ada nilai pada soal tersebut. Kalau salah -1, kalau benar plus 4. Demikian ya Mas Akmal ya, jelas ya. Oke, baik Pak. Dan izin tanya lagi Pak, sedikit Pak. Kan Bapak bilang kalau misalkan betul itu plus 4. Nah, misalkan kan kalau salah kurang satu, berarti apa kita tetap mendapat 3 poin atau Oh tidak, gimana karena Pak? jawabnya cuma bisa milih satu Mas. Oh, enggak, enggak. Siap, Hmm. siap. Begitu nilai misalkan nomor 1 nilainya benar dapat 4. Nomor 2 nilainya salah, berarti total nilainya 4 dikurangi 1, 3. Oh, gitu. Ya, Nah, Pak, siap gitu paham, ya. paham. Jadi nomor Ya. 1 nilainya plus 4, nomor 2-nya -1, gitu ya. Oh, enggak, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mas Reza Nur Ihsan dari UI. Oh ya, selamat pagi Pak. Suara saya kedengeran ya? Terdengar? Oh ya Pak, saya izin bertanya. Nanti untuk Zoom-nya, apakah harus on mic Pak? Karena kemarin kita harus on mic, jadi untuk memastikan suaranya tuh hening, tidak ada komunikasi seperti itu. Atau bagaimana Oh, Pak? betul Terima Pak. kasih. Zoom-nya harus on mic. Oh, baik Pak. Nah, gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kemudian selanjutnya kepada Adik Faiza, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya saya dosen di IIK, Oh, Baktiwiata. monggo Ibu Faiza, mohon maaf. Nggih, baik. Di sini kan ada pengawas dari internal internal kampus, Pak. Nggih, untuk pengawas dari internal kampus ini apakah nanti pengawasannya melalui Zoom saja atau ada link tersendiri? Untuk pertanyaan nomor satu. Terus yang kedua, untuk format nama tadi kalau tidak salah tidak dituliskan di PowerPoint, Pak Nj. Nanti apakah ada materi atau panduan tersendiri tentang penulisan format, terus aplikasinya penggunaan Zoom-nya atau bagaimana? Baik, begitu Pak. Terima kasih. Ibu. Terkait dengan itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Belmawa maupun LL Dikti ya Ibu ya. Nggih, baik Pak. Oke. Nah, kemudian terkait dengan rename nama nanti juga biasanya begitu teman masuk nanti akan ada informasi dari teman-teman Filmawa sebagai yang menghimpun apa namanya ruangan awalnya Bu sebelum kemudian lari ke breakout. Nah, kami sebagai juri di bidang itu akan berada di breakout room-nya Bu, tidak di room utamanya. Dan nanti informasi akan disampaikan oleh teman-teman Filmawa di sana. Nggih, baik Pak. Terima kasih banyak atas Oke, terima kasih penjelasannya. Bu Faiza. Selanjutnya dari Unri, Mas Wahyu Adisa Putra. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, hari pertama tadi itu analitik dan organik kan Pak. Nah, eh, apa, Mohon maaf, suaranya terputus-putus ya Mas memang ya. tadi udah disebutkan bahwa yang diperbolehkan alat itu kalkulator dan tapi dari memang agak ngelek. Mohon maaf Mas, suaranya hilang ya. Baik, izin
Pak, saya ingin mengulangi pertanyaan saya. Oke, silakan Mas. Untuk eh, bidang jelaskan juga kalau alat bantu diperbolehkan dan juga tabel periodik. Nah, apakah juga diperbolehkan untuk membawa tabel LUC ataupun karbon NMR, Pak? Oh, tidak perlu Mas. Tidak, hanya Perbedaannya, Pak. SPU yang diperbolehkan. Jelas ya Oke, Mas Pak. Wahyu ya? Oke. Selanjutnya kepada Mas Matthew Edward Chandra, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Sebelumnya izin saya off cam karena kondisinya kurang mendukung. Saya Oke. mahasiswa dari Eiffel University. Izin mau bertanya Pak, kalau misalkan yang pertama, kalau misalkan untuk timingnya Pak, kalau misalkan ada yang selesainya lebih cepat gitu ya Pak ya, misalkan hari pertama, saya lupa urutannya, tapi misalkan ujian pertama saya udah selesai lebih cepat, terus itu apakah bisa langsung em, ngambil untuk ujian kedua Pak? Ya, Oh, tidak yang bisa ini Mas. boleh dijawab dulu, Pak. Kenapa Tidak tuh? bisa. Jadi Harus mengikuti jadwal maksimal ya, Pak ya? 60 menit, maka kita mulai bersamaan. Kalau selesai bisa masing-masing. Bisa ada yang lebih cepat, ada yang memang berhenti karena waktu sudah habis. Tapi kalau untuk mulai selalu bersamaan kita setnya. Jadi di Oh, hari pertama, hari kedua mulai dari jam 8, kemudian soal keduanya mulai jam 9 lebih 5 menit. oke, baik, Pak. Itu terima kasih untuk jawaban Oke. pertanyaan pertama saya. Terus yang kedua, Nah, Pak, maaf izin juga, Pak. Em, Kalau misalkan untuk di hari H-nya, kalau misalkan amit-amit, Pak, kalau misalnya ada kayak kendala, bilang aja kayak Zoom-nya disconnect gitu, Pak, apakah diperbolehkan untuk kayak kita setting untuk masuk sendiri lagi gitu Pak. Misalkan dari HP saya keluar itu terus saya otak-atik supaya HP saya bisa masuk lagi atau enggak saya minta bantuan dari pengawas dari PT saya aja Pak. oh, itu nanti akan ada operator dari Belmawa yang akan membantu ya Mas ya. Oh, oke. Heeh, Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. iya. Heeh, demikian. Oke, selanjutnya untuk Kak Rinda Anggita Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau menanyakan satu hal. Biasanya kan kalau kita ujian dengan SEB itu ada ketentuan untuk kertas coretannya. Nah, kalau yang TPA itu kami hanya boleh menggunakan papan tulis dan spidol ya. Kalau untuk yang ONMIPA ini seperti apa ya, Pak? MIPA ini boleh Bu, ada kertas coretan Bu, tapi hanya satu maksimal. Baik, itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi disiapkan satu kertas saja untuk nanti kemudian bisa digunakan. Dan itu sepertinya cukup untuk 25 soal. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian Mas Muhammad Rizkan Halwani, silakan Mas. Baik Bapak, izin Bapak dari Muhammad Rizkan Alwani dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISPI Banjarmasin. Ingin bertanya Bapak, tadi kan saya agak kelewat sedikit Bapak mengenai tampilan di soal yang mau saya tanyakan, yaitu mengenai ini Pak, misalnya lo kan kita jawaban nomor 1 nih, terus kita ragu-ragu terus mau next ke lanjut ke soal yang nomor 2 tapi kita tidak menjawab soal itu, apakah jawaban nomor 1 itu tidak bisa diulang Bapak atau bagaimana Bapak? Oke, jadi Terima saya jelaskan kasih. lagi. Sama-sama Mas. Jadi misalkan teman-teman sudah di soal nomor 1. Teman-teman klik jawaban misalkan A. Kemudian teman-teman mau berlanjut kan harus klik next page ya di bawah ya. Tapi sebelum klik next page teman-teman ingat, oh bukan A ternyata. Yang benar adalah C, maka masih bisa dipindah ke C ya. Jadi pada saat diklik maka punya kesempatan hanya memilih satu jawaban saja, tidak bisa lebih dari satu jawaban. Dan selama belum pindah, maka jawabannya masih bisa dipindah-pindah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Yang tidak bisa adalah begitu teman-teman sudah klik next page, maka akan berlanjut ke halaman berikutnya. Di mana tiba-tiba saat mengerjakan soal nomor 2, teman-teman ingat, oh tadi nomor 1 ternyata bukan C, adalah D. Itu sudah nggak bisa kembali.
karena sudah masuk di halaman 2. Sehingga it is what it is, maka yang sudah teman-teman kunci, entah itu dijawab, entah tidak, maka ya sudah, itu yang sudah kemudian ibaratnya tidak bisa diubah-ubah sama sekali. Gitu ya, konsekuensinya nanti kalau itu benar berarti plus 4, kalau itu salah adalah minus 1, kalau kemudian tidak terjawab atau kosong berarti 0 nilainya. Gitu Mas Rizkan ya. Ya Bapak, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Silakan kemudian eh, Kak Serly, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Saya perwakilan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Kesehatan Medan. Mohon maaf sebelumnya tidak off cam. Baik, pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama berhubung kampus kami belum ada webcamnya Pak. Nah, apakah kami boleh menggunakan HP sebagai kamera lainnya di atas meja dengan memakai holder atau bagaimana Pak? Eh, ini di PC-nya nggak ada kameranya ya Kak ya? Mohon maaf Pak, maksudnya Pak? Di PC-nya nggak ada kamera yang bisa menghadap ke wajah gitu ya? Iya Pak. Apakah kami boleh memakai HP lain atau bagaimana Pak? Karena eh, untuk Bentar. Oh, itu berarti nanti tetap harus ada kamera yang di depan, berarti nanti handphone ditaruh di depan, di bawahnya PC, dan itu langsung menuju ke wajah ya. Baik Pak, berarti maksudnya kami boleh menggunakan HP dengan mengarahkan ke layar wajah kami dari samping Pak, begitu Pak? Dua nanti, berarti yang di depan itu tetap harus ada. Berarti teman-teman, misalkan ini adalah layar apa namanya PC-nya yang tanpa kamera, kemudian di bagian bawah ada kamera handphone yang zoom-nya on itu langsung menyorot ke wajah teman-teman sekalian, dan kemudian tetap ada zoom kedua di samping yang menyorot ke layar, ke meja, dan ke wajah teman-teman dari samping. Sebentar ya Pak. Ada lagi Mbak Sherly? Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau saya tidak salah persepsi, apakah aplikasi Zoom dan aplikasi SEB-nya itu bisa dibuka di laptop secara bersamaan Pak? Ini nanti akan disetting oleh Bilmawa, bisa Kak? Bagaimana Pak? Nanti akan disetting oleh Bilmawa untuk bisa. Oh bisa Sehingga Pak. pada saat ya, Oh baik Pak. Berarti yang maaf ya Pak, sekali lagi ya Pak, yang pertama tadi berarti yang pertanyaan pertama saya tadi berarti HP-nya dua jadinya ya Pak, dari samping ya sama dengan dari depan. dari depan. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Kemudian Kak Stefani, silakan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Stefani dari WM. Mau tanya, Suaranya kecil ya Kak, iya? tes, halo, Oh halo, ya, oke silakan. oke. Terima kasih kesempatannya. Saya Stefani dari WM. Mau tanya, eh, untuk informasi di dalam soal apa saja yang akan di-provide ya, kayak misalkan tabel konstanta atau tabel periodik akan ditampilkan kembali nggak ya? Kalau di tabel periodik, teman-teman kan nanti bisa lihat di SPU ya. Kalau terkait dengan konstanta yang umum, biasanya sudah di luar kepala. Kalau beberapa konstanta yang khas, nanti biasanya akan diberikan di soal. Ya, terima kasih. Oke, kemudian Kak Rizky masih raise hand? Siap, saya Oke, silakan. izin bertanya nih untuk yang pertama, apakah si SEB-nya itu harus dikonfigurasi lagi sama kita atau bagaimana ya? Tidak, langsung download saja, nanti dicoba. Baik Pak, terima kasih. Nah, oke, Ya Pak, terima kasih. oke. Kita ke chat ya.
Oke, dari Kak Anhan, apakah kemudian SEB memungkinkan mengaktifkan Zoom? Maka nanti kemudian akan diatur oleh Belmawa, nanti akan tidak mengganggu Zoom sehingga Zoom tetap bisa berjalan. Kemudian juga format nama nanti saya tuliskan di chat ya. Ini yang nanti akan disampaikan lebih bawah saja sehingga nanti teman-teman tidak salah pada saat masuk ke meeting yang awal. Ya, besok pada hari H, maka diusahakan masuk dari jam 7 pagi sehingga teman-teman bisa menyiapkan semua mulai dari name, ngecek ke kesiapan hardware teman-teman, ke sistem yang teman-teman gunakan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pastikan jangan mepet ke waktu untuk dimulai soal untuk di open gitu. Kemudian soalnya 25 pilihan ganda semua, tidak ada esainya. Kemudian kalau tidak ada kamera bisa ya menggunakan, yang penting harus ada 2 Zoom untuk setiap peserta. Dan nanti teman-teman akan ada pengawas juga dari Dewan Juri yang nanti kemudian sekali lagi teman-teman harus bisa pastikan bahwa teman-teman running dalam 2 Zoom. Jadi jangan sampai ada kendala sehingga nanti teman-teman dalam tanda kutip masuk di dalam kategori terdiskualifikasi ya. Kemudian sesi pagi adalah kimia organik, dilanjut dengan kimia analitik di hari yang pertama. Kemudian untuk hari kedua adalah kimia anorganik dan kimia fisik. Kemudian tryout nanti mulai bisa setelah kita selesai Zoom ini. Ini teman-teman bisa gunakan, nanti akan saya open, sehingga teman-teman bisa mulai menggunakan, dan itu akan terbuka sampai tanggal 4 jam 23.59. Boleh dicoba berkali-kali. Kemudian, oke, sepertinya sudah semua. Kak Stefan, ada yang mau ditanyakan? Masih mute ya, Kak Stefan ya? Oh, mohon maaf Pak. Tadi mungkin saya terlewat karena tadi terlempar. Saya ingin tanyakan terkait pemakaian kamera untuk pengawasan. Apakah kami bisa menggunakan device lain? Karena kalau misalnya menggunakan eh, dua HP itu kan pasti satunya dari mahasiswa, satunya lagi dari yang pihak yang lain yang itu mungkin terlalu banyak. Apakah bisa menggunakan kalau kayak tahun sebelum-sebelumnya kami itu selalu menggunakan kamera dari PC. Jadi kami sorot dari belakang dan dari depan. Ini nanti dari depan dan dari samping, Mas. Eh, Jadi yang iya, dari depan nanti di silakan pakai PC, kemudian yang sisi satunya Oke, silakan bisa pakai handphone atau apapun, yang penting kemudian menyorot ke teman-teman, menyorot ke layar, menyorot ke meja, dan kemudian tampak wajah teman-teman dari samping. oke, baik, makasih. Oke, sama-sama. Kak Muhammad Huwaidi, silakan Kak. Ya Pak, izin Pak mau bertanya ini. Kalau Zoom-nya di saat kita udah konfir ke aplikasi atau webcam, terus ada over capacity seperti tadi Pak, ada batas 1.000 partisipan, jadi kita nggak bisa masuk. Itu bagaimana Pak? Nanti biasanya tidak, Mas, karena nanti akan masuk ke breakout room. Dan nanti akan dibagi dalam banyak breakout room untuk bidang kimia sendiri, sehingga nanti kemudian pastikan, yang penting pastikan saja bahwa nama Zoom 1 maupun Zoom 2 teman-teman depannya sama semua. Karena apa? Karena nanti itu akan diplottingkan ke breakout room yang berbeda. Yang jelas Zoom 1 dan Zoom 2 teman-teman harus pada breakout room yang sama. Maka pastikan rename-nya adalah sama. Karena kalau enggak, nanti akan terbaca oleh kami, ini cuma satu.
yang satunya tidak ada, maka kemudian punya peluang untuk potensi didiskualifikasi. Itu ya. Baik, baik, makasih Pak. Oke, sama-sama. Kak Nada Safaira, silakan. Kak Nada, jadi? Oke, kalau belum, silakan Kak Anindya, silakan. Oke, maaf Pak, saya mau bertanya. Tadi jaringan saya agak jelek, jadi saya nggak tapi mendengarkan. Kalau pertanyaan yang sama, saya mohon maaf ya. Nah, untuk di hari H, link Zoom-nya itu akan ditaruh di mana ya Pak? Itu saja, terima kasih. Justru nanti akan disampaikan oleh teman-teman di Filmawa maupun dari PT masing-masing. Jadi itu pastikan saja teman-teman tahu. Sebentar, mohon izin, saya jeda sebentar. Oke, mohon maaf terjeda tadi. Gitu ya Kak ya. Jadi nanti akan ada informasi link yang disampaikan oleh entah nanti teman-teman dari Filmawa disampaikan ke LL Dikti ataupun ke operator PT masing-masing. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kak Nada, masih raise hand, masih bertanya? Kak Rizkaan? Tidak, ini ada lagi. Untuk fakta integritas di CBT baru ke exam. Bentar, tanya. Pengalaman mulai dari jam 8 pagi. Zoom dimulai dari jam 7 ya, tadi sudah ya. Cara mengisi fakta integritas, teman-teman buka fakta integritas, nanti di sana ada poin-poin, silakan dibaca dengan cermat. Karena kalau teman-teman melanggar poin-poin tersebut, maka kemudian sanksinya adalah diskualifikasi, jadi pastikan dibaca, dan kemudian setelah itu di bagian bawah itu ada sesuatu yang harus diisi oleh teman-teman sendiri. Itu ya, nanti ada tombol yang harus diklik untuk kemudian bisa menyatakan teman-teman confirm mengisi terkait dengan fakta integritas tersebut. Ini ya, masih ada yang ditanyakan? Untuk Zoom depan dan samping wajib. Ya, hukumnya wajib. Tidak bisa tidak. Gitu. Kak Reza, silakan Kak Reza Nurisan. Masih bertanya Iya, lagi ya? izin bertanya lagi Pak. Untuk lembar coret-coretan tadi kan satu lembar ya Pak yang diizinkan Satu ya. lembar saja. Nah, nanti kalau misal ganti bidang gitu, misal dari kimia organik ke analisis, apakah kalau misal udah penuh nih Pak coretannya boleh ganti kertas lagi atau tidak? Kan nanti ada waktu ya. Jadi silakan begitu selesai sesi yang pertama, maka kemudian silakan dibuang, kemudian ambil kertas lagi baru yang bersih. Oh ya, baik Pak. Untuk kertasnya nanti ditampilkan dulu nggak Pak di kamera itu bahwa memastikan kertasnya kosong gitu? Lebih baik sehingga nanti kemudian kami tidak punya kesempatan untuk mendiskualifikasi teman-teman sekalian. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, sama-sama. Kak Sherly masih raise hand? Mohon maaf Pak, izin memastikan saja Pak. Berarti kalau di PC kita ada kamera, itu hanya perlu satu HP lagi ya Pak? Kecuali kalau PC kita tidak punya Betul. kamera, kita menggunakan Betul. dua HP. Demikian Pak. Iya, Terima iya kasih betul. Pak. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya sudah lengkap ya teman-teman sekalian. Sekali lagi, selamat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Siapkan juga perangkat kerasnya dan juga siapkan jaringannya supaya kemudian tidak ada kendala yang bisa mengganggu performa teman-teman sekalian. Dan tetap jaga junjung tinggi terkait dengan integritas yang teman-teman persiapkan, dan besar harapan nanti yang terbaik yang akan bisa maju ke nasional.
Sekali lagi, selamat berjuang. Mohon maaf salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti bisa dicoba untuk tryout-nya ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih Pak Basyir dan teman-teman mahasiswa. Izin linknya kami tutup ya. Terima kasih. Iya.